abang bisa adil? Kira-kira menurut pribadi abang? Nggak tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semua, sehat-sehat di sana. Jumpa lagi bersama channel Kopi Hitam dan bertemu dengan teman-teman kita lagi di sini ngumpul-ngumpul bareng lagi. Di sini ada Bang Nujul lagi, ada Bang Safir lagi, Bang Deru dan Bang Egi dan saya Hafiz. Bagaimana konten-konten sebelumnya? Mudah-mudahan Anda terhibur semua dengan konten-konten kami yang sebelumnya. Dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol ngawur lagi. Sebelumnya, mari kita subscribe, komen, dan like untuk channel kita ini biar makin berkembang. Kita akan membahas keresahan-keresahan masyarakat di Indonesia ini, masyarakat kita yang awam ini ya. Jadi gimana nih kawan-kawan? Apa yang enak kita bahas ini malam? Apa yang kita tanya dulu dengan Bang Sapir nih. Masalah keresahan abang ini masalah politik dan inilah masalah kepemimpinan. Kenapa dengan kepemimpinan kita rupanya ini? Ya kan banyak juga di daerah-daerah yang tersangkut korupsi pada kepemimpinan, kayak bupati, wali kota. Jadi kan itu suatu apa dibilangnya? Dia abang resah lah dengan apa ya? Ya berarti kan bobrok lah bisa dibilang gitu. Ini aku tanyakan abang keresahan abang ini dengan pemerintahan kita ini apa? Ya kan ibaratnya pembangunan tadi nggak maksimal dia ibaratnya. Pembangunan ya. Nggak merata. Dan itu itulah ibaratnya kurang sejahtera lah jadi masyarakat tadi kan gitu. Jadi abang kurang merasakan dampak ekonomi juga berdampak sama abang ya. Berdampak lah ibaratnya sama infrastruktur kita ibaratnya kayak jalan-jalan kan. Seharusnya kalau memang anggaran tuh dimaksimalkan ibaratnya kan pasti jalan kita cantik semua ya kan. Kuat, kokoh, tahan lama kan gitu ibaratnya. Menurut Bos Heru gimana aja pemimpin yang dirasakan Bang Safir? Kalau dari segi kan pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat ini sekarang ya? Mana pun dari daerah. Kalau pemerintahan daerah ya mungkin salah satunya karena kita tinggal di Kabupaten Langkat ini, karena bupati kita tersandung dengan kasus korupsi, kita ikut prihatin juga kan begitu. Kita tengok memang sulit juga nengok pemerintah sekarang semua harga naik dibuat kebijakan pemerintah ini. Apa nggak menjerit semua masyarakat kita? Ntar lagi katanya ada dengar-dengar bahan pokok mau naik semua kan? Karena bahan bakar mau naik juga. Alasannya katanya itu dampak global katanya, ekonomi global ibaratnya gonjang ganjing jadi mungkin mempengaruhi sama tingkat nasional kita kan gitu. Menurut Bang Nujul gimana Bang? Sini lah kita nengok. Gimana Bang Nujul pun dah. Tapi kalau Bang Nujul dia kan waktu kan tingkat penghasilan tarafnya pun udah alhamdulillah lumayan lah. Udah kelas high lah ya. Kelasnya abang juga ada aman abang. Kalau yang kerja masih serabutan dibilangnya, kalau bahasa orang awam bilang serabutan itu kadang kerja kadang enggak gitu. Itu makin lama makin sulit kita berdoa aja konten kita ini sukses lah ya. Sebetulnya gini juga kalau maunya kita kan punya pemimpin yang sesuai harapan tadi masih sulit kan itu ibaratnya belum dapat gitu kan. Iya, pemimpin yang cocok memang betul-betul adil lah ya. Betul memikirkan rakyat tadi, tidak memikirkan golongannya semua kan. Kepentingan pribadi ya, pribadi. Karena kebanyakan pemimpin sekarang mementingkan pribadi ya. Jadi tanggapan abang, seandainya lah abang dikasih amanah menjadi pemimpin, apakah abang bisa adil?
Kira-kira menurut pribadi abang? Nggak tahu juga. Bisa juga. Nggak tahu ya. Ya. Itu niat loh, Pak Rafiq, niat. Iya, tapi Sempat nanti dikabul, Ya. sempat nanti dikabulkan Allah abang jadi misalnya Ah. bupati untuk Langkat tahun kedepannya, dah 10 tahun, dah 5 tahun ke depan. Sementara abang saja ditanya sama penghabis tadi, jadi menurut abang resah lah melihat apa tadi? ya mungkin setiap orang kan Jadi abang tadi menjawab begitu, abang akan menimbulkan resah. Setelah dia jadi pemimpin, Sementara kita mau menghilangkan resah itu gimana caranya? Abang yang bilang resah, sementara abang Ya, bilang karena belum tahu. kalau abang bilang Jadi gitu, negara kita ini berat Ini. untuk enggak dengar dulu. ya Dengar dulu saya. ya. Kalau dengar kayak gitu abang ngomong, berarti kan kita ini obrolan ngawur, betul-betul ngawur, nggak ada solusinya memang. ya kita gini juga lah kayak kita Kalau bisa. sadar diri juga mungkin kita nggak kompeten bilang itu kan gitu mungkin secara kepemimpinan kita merasa kurang mungkin kan gitu jadi mungkin setiap orang kan beda-beda ini kan mungkin maafin. Dulu aku dipimpin orang, aku yang resah, sekarang kalian buat resah katanya. ya semampu ini kalau saya telaah bahasa Ini mantap nih, telaah nih. Coba. Kalau tidak salah, kalau salah dikoreksi. Ya. Boleh. Sebenarnya dia mau yang pemimpin bagus, bukan nggak bisa pemimpin. Padahal pemimpin era sekarang ini dibilang harus pandai kan sih tidak, karena kita itu bukan kerja sendirian. ya udah Kan gitu, udah ada strukturalnya, udah ada semuanya. Tinggal kita yang mau niatnya tadi kembali ke niat, mau menjadikan ini bagus benar atau memperkaya diri, karena mungkin kita menjadi pemimpin kemarin banyak keluar duit apa kan gitu ya kan. Cuman kan sebenarnya ada pemimpin yang bagus, cuman kan yang bawah-bawahnya ini kan belum tentu bagus. Itu niat dari kita sendiri, pemimpinnya itu udah bagus, yang bawah-bawahnya kan belum tentu bagus. Itu yang membuat tadi negara tadi pun ayah berkembang. Kayak di Langkat ini aja pemimpin kita ini udah masuk kan, menangkap KPK. Jadi kita pun bingung juga. Dan itu ya mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah di next time pemimpin kita nanti. mudah-mudahan ya. Jadi kita pun bingung juga karena kita milih pemimpin. Kalau seluruh rakyat Indonesia yang tadi bawahnya tadi memang nggak sama-sama berniat gitu, Ya. tidak ada unsur-unsur politik, ya mungkin bisa. Cuma kan pengaruh dari atas itu kan besar juga pengaruhnya ibaratnya. Ya sebenarnya ya tetap memang dia pemimpin yang tegas juga. dari atas juga ininya kan arahan tadi. Ada yang salah ditindak kan gitu. Makanya. Kalau yang salah tutup mata karena masuk amplop kan gitu ya. Ya. Ya misalnya kayak struktur presiden kita sekarang Bapak Jokowi kan, menurutku ya sebenarnya kebijakan dia ini udah ada bagusnya, menekan bawah-bawah itu sampai bawah-bawahnya pun bagus. Cuman kan yang di tengah-tengah tadi sampai yang paling bawahnya pun itu mungkin dia nggak terjangkau, dia ada yang di daerah-daerah gitu kan masih bermain juga. Apalagi otonomi daerah. Iya, ya sampai berdampak ke kita juga kan, di daerah kita pun masih bermain kan pemimpin kita. Jadi kalau menurut Mas Eki gimana nih? Apakah ada kesalahan sama seperti Bang Sapir juga kira-kira? Aku kan sebagai pekerja karyawan sih resah juga sebetulnya, karena awam kan juga nggak tahu menahu lah yang kerjaan orang itu di atas kayak mana ya kan. Ya karena pekerja seenggaknya yang entah undang-undang untuk pekerja itu lebih Pihak lah. lebih berpihak lah untuk pribadi saya sebagai pekerja lah ya. Kebijakan pemimpin tadi ya harus berpihak sama Jadi masyarakat tadi. selama ini menurut Bang Eki itu Kurang kebijakan kurang berpihak lah sama yang ibaratnya pekerja itu kan dulu kan Mungkin ibaratnya yang- buruh ya. Mungkin yang terbaru ini yang kebijakan Pak Egi menteri. dulu ditanya, Ya, karena Pak Egi yang buruhnya. Ya ini Tapi siapa buruhnya juga enggak kan? maksudnya kebijakan yang mana kan, mungkin kebijakan yang pemerintah yang
apa menteri apa semalam? Menteri undang-undang Tenaga kerja. Omnibus Law. Omnibus apa itu? Itu tadi mau kutanyakan sama gitu nyambungnya. Ya terlalu sensitif nggak konten kita yang sebetulnya. Enggak kan kawan-kawan. Masalah itu, aman itu. Kritik boleh. Ya kalau Ya paling besok Bang Egy pindah ke sana pulang kampung. kebijakan omnibus malam itu kayak mana menurut Bang Egy? Menurut Bang Egy itu berpihak nggak ke guru yang apa yang kayak uang pensiun tadi di apa? Enggak masalah. Kayak mana pula orang itu demo-demo itu nuliskan itu masuk penjara itu semua penuh penjara. Nulisnya apa tuh tulisnya tuh? Iya. Dipukuli itu sama aparat. Hah? Mana itu keadilannya? Udah kita lihat sendiri di video. Iya. Cuman itulah negara ini. Mau nggak mau kita harus terima. Nah, itu tajam tuh. Nggak berani jawab. Terlalu sensitif bagiku ya. Begitu lah ya. Next pertanyaan aja langsung. Jadi kalau kembali lagi saya ulang dengan pertanyaan Mas Ebet tadi. Kira-kira kalau abang jadi pemimpin, emang sanggup Pak kira-kira untuk menjawab keresahan masyarakat itu? Yang dibilang Mas Ebet ya ada yang mungkin. Jadi kan bertanya Bang Sabit dijawab. Mas Ebet jawabannya belum tentu juga. Kalau Bang Egy kira-kira yakin nggak dengan kemampuan diri Bang Egy itu? Ya. Seandainya nanti dijabah doa-doa kita kan, bisa jadi. Kalau saya jadi pemimpin mungkin saya kalau dibilang sanggup saya sanggup. Mungkin saya memimpin dalam hal yang tertentu. Mungkin kepala rumah tangga mungkin gitu. ya tangga bisa. Ya. Memimpin rumah tangga udah ya. Memimpin rumah tangga udah ya. Alhamdulillah sekarang masih lancar rumah tangganya. Kan contoh pemimpin. Iya, itu pemimpin. Kita ini laki-laki ini pemimpin semua ya. Di Lamri kan gitu. Skala kecil ini rumah tangga kan gitu ya kan. Entah saya memimpin nanti yang saya majukan itu tukang cangkul, bukannya yang tukang nanam merasa tertindas. Atau pasti gini ada dulu. aja itu ya kan. Atau gini dicoba dulu bertahap dari kepala kelurahan apa dulu, perumahan dulu bisa. Skup Itu kecil lah. sampai habis pemilihan yang berikutnya belum siap loh. Ceritanya ya kan. Ya kalau untuk belajar ya itu dulu lah ibaratnya gitu. Yang ianya belajar di dalam pemimpin rumah tangga kita. Itu yang paling penting. Kalau nggak skup yang besar, yang dari rumah tangga kan kita nampak berhasil nggak? Itu berapa orang itu dipimpin masih? Jadi kalau pemimpin itu kan sebagai contoh kan, kalau pemimpin rumah tangga bagus berarti bagus lah ke depan. Insya Allah bagus. Itu kan masih berapa orang? Belum sampai 10 orang atau berapa? Pemimpin yang udah cerai-cerai gitu berarti nggak bagus lah memimpinnya. Ya bukan kita mengatakan nggak bagus, kita lihat dia cerainya kenapa. Kalau dia yang bercewek ataupun dia apa, dia nggak bagus. Tapi kalau perempuannya nggak bagus, ditahankannya kan nggak mungkin. Pasti ada faktor lain. Contoh gitu. Nah, dia capek kerja jadi pemimpin, perempuannya pergi memberondong. Diceraikannya, takut dia salah karena itu nggak mungkin kan. Itu juga. Ya, betul juga itu. Nengok latar belakangnya dia. Pemimpin rumah tangga. Jadi tinggalkannya binian, anak dibawa. Cuman kalau udah katanya pemimpinnya, Mana ada istrinya pun banyak, itu bisa harus dipertanyakan. diubah. Bisa dipertanyakan itu. Boleh berisi 4 boleh. Ya berarti dia udah sukses satu dibuat yang satu lagi kan gitu. Berarti dia Boleh. sukses terus itu berarti. Boleh penunjang, ibaratnya istri yang di sana dia bagusnya kayak gini, istri sini nunjangnya bagusnya begini, untuk maju apa-apa, sunahkan 4 dia sanggup adil. Jadi kalau menurut Kak Yayan denger ya. Sikap adil kan nggak salah kan? Itu kan cerita pemimpin. Ya. Cerita kayak Gimana? Bis? Bukan betulan. kenapa kebijakan kita ini kan udah ada pemimpin kita Nabi Muhammad tadi, kenapa kebijakan kita nggak dilakukan di Indonesia ini? Ya mungkin ya salah satunya tetap godaan juga lah ya kan. Bukan godaan, kan kita kembali ke asas negara kita. Negara kita kan asasnya negara demokrasi. Demokrasi. Bukan negara apa namanya? Ya syariat Islam ya. Iya. Islam istilahnya yang kita bisa contohkan di Sambi Aceh. Gitu, itu yang mau dibuat. Mungkin kan mereka juga kepingin Indonesia ini begitu, cuman kan nggak semuanya dah itu. Jadi kalau menurut Bang Nujul, pemimpin apa yang sebenarnya abang inginkan untuk Indonesia?
Ya pemimpin yang jujur dan adil dan tegas. Kalau udah jujur, Mana kalau udah mana? udah mana? Tegas, dia bisa menindak apa yang banyak masalah-masalah, tindak terus. Ya ada sanksi. Jangan tanggung-tanggung, yang nggak jelas disanksikan. Yang jelas Sanksinya apa? pun Tanggung-tanggung kan. jelas-jelas korupsi besar-besaran pun sanksinya cuma berapa tahun kan. Dan itu pada saat ini kemungkinan kalau kita melihat kita masyarakat awam, asal ada mau pemilihan semua siram. Kayak mana dia mau jujur? Transaksional ya, Kita berarti pun ya. sebagai masyarakat mengiyakan, menerima. Berarti bukan salah pemimpinnya dong kalau gitu. Ya betul. Ya, masyarakatnya juga yang salah. Selagi masih itu terjadi, kita mau Iya. pemimpin yang jujur dan adil. Kita terima uangnya, dia nggak boleh korupsi. Ya kita kejam dong. Berarti juga Masyarakatnya juga. bukan personalnya ya berarti sistemnya juga harus Sistem berbaris. juga. Barui. Dan masyarakatnya juga harus pintar-pintar, jangan mau terima uang tadi. Pinternya lagi. kayak mana nih? Terima tapi nggak nyoblos apa gimana? Ya, Atau rancu ini ya. Atau terima semua ya. Terima ada sini pemimpin terima semua. Nyoblos semua kan. Nggak lucu. Golput. kita Mana Itu- pintar-pintar itu- masuk? kalau itu pemilih cerdas namanya. Nggak, maksudnya pintar-pintar gimana kan kita pengen tahu juga kan. ya harus pintar-pintar lah, maksudnya ya jujur lah, masyarakat harus berani jujur juga gitu. Kalau memang makanya itu kita misalnya niat kita sendiri udah jujur, cuman kan kita bangsa kita kan banyak pemikiran, banyak apa kan. Jadi kan kalau kita misalnya kita aja yang jujur, tidak menerima uang apa-apa kan dari pemimpin, oh berarti dia tahu ini pemimpinnya mau nyogok, ante-antenya tadi nyiram pakai uang siraman, berarti gak bagus. Jadi kalau semua kandidat tadi siram gimana tuh? Lebih baik bagus kita golput semua. Gitu dia tadi. Kita hancurkan sistem orang itu gitu. Biar Masalahnya- ada pemilihan. Sebagian besar masyarakat begitu Masih- nggak pemikiran masih- dia. Ya itu tadi nggak bisa kita dari diri sendiri, kita harus sama-sama, itulah kita harus pintar semua tadi, jangan kita rubah Betul, sistemnya betul, tadi. betul. Kalau memang mau negara ini maju biar nggak ada keresahan kayak Bang Saper lagi, kayak Bang Deru, ya awal pun resah ya juga dengan kayak gini terus Indonesia kita ini kan. Iya. Kalau dia kalau masih ada Sebenarnya pengantin aman kalau ya. masalah itu ya sistemnya emang terutama sistemnya itu yang harus dirubah emang, karena sistemnya kita itu kan Iya. kalau misalnya DPR misalnya kita kan itu kan kita menginginkan wakil di sana, sementara wakil kita mungkin Iya. diam-diam saja, Wakil kita- monggong-monggong genggi saja kalau bilang orang Jawa bilangnya gitu. Sedangkan wakil kita pun mau naik pun ya tetap gitu juga sistemnya, Ya. caranya. Berarti kan harus ada perubahan dari sistem kita ini. Biar nggak ada timbul keresahan lagi kan. Jadi kalau solusinya gimana tuh Pak Abis? Kira-kira kalau misalnya Pak Abis jadi pemimpin, solusinya yang tepat itu apakah sistemnya itu dirubah? Kira-kira yang merubah itu gimana? Atau apa? Enggak melalui pemilihan langsung Ya, atau dengan pemilihan langsung yang bagusnya? ya sebenarnya tadi aku kalau memimpin kita berubah nggak bisa dari diri kita sendiri juga. Aku bisa mau berubah nih, semua merubah. Cuman yang bawa-bawa ini memang harus disatukan dulu pemikiran kita ini juga. Memang nggak bisa misalnya kita kelompok pun kita 5 nih mau merubah. Yang kita lawan 270 juta orang. Kita 5 orang mau berubah betul-betul ini. Kayaknya banyak kan sekarang orang-orang pintar kan pindah warga negara, pindah sana, pindah sini. Kalian kan bingung Mungkin juga. yang kesadaran diri ya. Iya. Jangan banyak introspeksi orang. Iya, betul. Tengok diri Nah, dari sendiri. diri sendiri itu kita ubah mulai pelan-pelan supaya kita pun bisa merubah sistemnya ini semua. Sebenarnya kan pemimpin Pak Jokowi ini pun itunya dia yang mau sebenarnya. Cuma kan yang di bawah-bawahnya ini tetap bermain juga. Gitu. Bukan di atasnya, di bawahnya. Oh ya, Kalau dari atasnya lagi gimana itu? di atasnya itu wow. Wow-nya apa ini nih yang wow itu? Itu tadi Pak Jokowi sebenarnya bagus ini, cuman karena diatur di atasnya pemimpin di atas pemimpin itu ada kan. Oh, iya. Kingmaker. Kingmakernya itu ada. Mereka ikut ya Berarti Kingmaker tuh yang merintahkan semua semuanya selama Iya ini. lah. Menurut gue Oh, pasti itu ada.
Tapi kan itu kan pemikiran Pak Apis kan. Iya. Itu kan belum tentu juga pemikiran Iya. gitu. Tapi faktanya kan Pak Cuman Jokowi ya banyak main kita juga ya. Ini tangan Rocky Gerung belak-belakan gitu. Iya. ya faktanya kan Pak Jokowi itu dia ibaratnya petugas partai ibaratnya. Iya, Jadi itu, dia masih itu. di bawah Naungan partai. naungan partai lagi bisa diarahkan lagi kan gitu. Tapi kalau arahannya tadi bagus nggak apa-apa juga kan gitu. Iya. Sementara arahannya pun ini untuk kepentingan partai, untuk kepentingan kayak Golongan ini, lah, ibaratnya. golongan. Kayak ibaratnya nih pemimpin kita ini mau ganti pemilu nanti, ya tetap partai-partai orang itu juga kan yang dinaikkan. Sementara yang baliho-balihonya udah muncul-munculan dari partai orang itu, sistem kita bang KPU-nya mau pemilunya mau diserentakkan juga kan, mau dipisah-pisah apa mau diserentakkan tuh? Serentakkan kan, dan pakai PLT-nya pengganti orang itu juga bisa diatur orang itu, Jadi bisa dikondisikan lah bisa gitu. dikondisikan orang itu. Setiap wilayah bisa diatur lah dari atas Iya. lah gitu. Satu komando lah ibaratnya gitu ya. Pusing juga sebagai kita warga-warga kecil ini kan Jadi, pusing. Kita ini semua tetap pesimis atau tetap optimis ini Ya, untuk kedepannya. ya harus optimis. Ya, harus Sebenarnya optimis. kita jadi orang harus optimis dong. Ada pemimpin baru yang lebih hebat. Jadi kembali lagi kepada kita bilang tadi pemimpin mana mau bagus. Zaman sekarang ini ibaratnya pemimpin harus siram, ya kan serang pajak, kan gitu. Si masyarakat mau kita salahkan, kemana? Mau kita bilang gak usah terima, sementara di dalamnya nggak diterima, rugi, diterima. Yang siapapun pemimpinnya itu sama aja, itu semangat tuh. Jadi si masyarakat tadi menganggap siapapun sama aja. Iya, Nah, kan itu gitu. tadi. Makanya gimana kita buat itu ya? Kita pikirkan juga ibaratnya Makanya kita masyarakat awam ini bingung juga. Iya. Dengan itu. Gimana coba solusinya kira-kira? polemik Sementara gitu kita kan. kalau bersuara lantang mungkin ada sanksinya untuk kita secara pribadi mungkin kan. Iya. Aturan-aturan yang dibuat juga menghalang kita untuk berpendapat lebih luas lagi, lebih vokal mungkin suaranya. Iya. Ya itu. Ini di warung-warung pada ngobrol kita kayak gini juga ya nih. Resah kita nengok pemimpin. Ya cuman yang di warung itu sama kayak kita ya harus Nggak bisa berbuat apa-apa juga. Apa juga. Jadi apa yang mau kita buat jadinya kan? Kawan-kawan yang menonton channel kita pun ya pasti ya pinginnya pemimpin yang bagus, pemimpin bagus. Cuman Semua itu ya. tadi ya. Memang terlalu bisa diatur. Ini menurut Pegi. Jadi menurut Pegi gimana nih supaya Indonesia bisa Bisa berkembang lebih lebih baik lagi. lebih baik lagi. Lebih baik lagi ke depannya. Apa saran Saran. dan harapan? Aku kalau ngomongkan masalah pemimpin ini agak terlalu itulah ya. Serahkan aja sama pemimpin. Apa gitu? Apa sama ini aja? Ya kan rupanya. Paling Geser ke posisi pulang ya? kampung ya, Bang. Itu jauh ya. Enggak, kena marah sama siapa? Kena marah sama Rocky Gerung. Enggak berani. Berani. Dungu Dungu. Pak Rocky Gerung tadi. Mulai hidup dunguan. Benar Pak Rocky Gerung tadi kan. Padahal pada saat ini kenapa kita bilang boleh-boleh saja? Rocky Gerung mengatakan bahwasanya itulah demokrasi. Iya. Siapapun boleh ngomong. Bebas Berhak berbicara, ya. berbicara. Kalau tidak boleh ngomong itu bukan zaman demokrasi. Oke, ini kita ini zaman demokrasi apa? Zaman apa sekarang? Yang tidak boleh itu memfitnah. Yang tidak dilakukan itu kita bicarakan seakan-akan dilakukannya. Itu namanya pencemaran nama baik. Iya. Tapi kalau memang yang tahu kita memang nyatanya ada, kita kan Iya. boleh bercakap seperti kayak Iya. omnibus law tadi. Udah memang diapakan rame-rame orang nggak terima. Nggak Itu terima. demokrasi. Tolonglah kami kan Nah. gitu kan. Pikirkan kami kan Iya. gitu. Kebijakan pun dirubah lagi sekarang. Dirubah lagi nggak jadi kan, batal kan. Karena ada itu. Iya. Kalau nggak ada pergerakan, Itulah ada bahaya demokrasi. kita nanti bahaya masuk penjara.
udah lancar, tenang. Tekanan publik kan. Awal piper nanti bisa ditumbangkan kan gitu. Banyak kebijakan pemerintahnya memberatkan yang bawah. Kalau sekarang ini ya kebijakan pemerintahnya banyak yang bawah. Kayak BPJS kan makin mahal. Ya kebijakan omnibus law. Terus kebijakan apalagi Menteri Perdagangan yang mau naikkan harga sembako ini mulai banyak nih buat tetap yang bawah ini tertekan ya. Kami mau masyarakat kayak kita gini ya kita tertekan jadi lama-lama kan. Pekerjaan pun ya masih gitu-gitu aja kan bos. Pendapatan masih segitu, harus sembako melambung. Iya kayak kawan-kawan kita nanti di sana di luar sana tukang beca kan, minyak mahal nanti bentar lagi kan. Mana ini kan Pak Jokowi kan kebijakannya melarang harga pertalite naik, padahal mau dinaikkan tadi pertalite. Iya. Kan harga pertalite dunia sekarang udah 17.000 sekarang. Dunia. Dia ngikuti minyak dunia. Minyak dunia. Mau dinaikkan sama Pendapatan kita, pendapatan akhirat kan ini. Iya. Itu ya kan harus ada penyesuaian juga seharusnya. Iya. Pendapatan. Iya itu loh, makanya dinaikkan macam pasaran dunia. Ya, kesejahteraan dunianya. Enggak, maksudnya itu tadi harga dunia udah 17.000 kata Pak Jokowi. Mau dinaikkan sama Pertamina tadi, disetarakan. Coba Boleh Pak Jokowi ngelarang. Iya boleh saja. Cuman kan ibarat orang yang paling rendah pekerjaannya misalnya tukang sapu, pemulung atau apalah namanya sebutannya kan gitu, yang paling rendah. Sama nggak sama kita di sini tukang kebersihan nyapu di jalan kan beda. Pendapatan belum naik. Gitu. Kalau sama tukang sapu di luar negeri sama kita di sini boleh saja, tidak ada masalah. Ini nggak berimbang deh. Nggak mungkin gaji kita sebulan habisnya beli minyak seminggu. Iya. Nggak makan. Timbullah kerusuhan yang terjadi. Ya gitu. Mana-mana rusuh. Nggak damai. Ketidakseimbangan sosial namanya itu ya. Iya. Jadi Timbangan sosial ya. intinya saran-saran untuk pemimpin kita ini supaya memperhatikan rakyatnya lah. Ya. Lebih amanah. Mungkin lebih mementingkan kepentingan rakyat. Khususnya di daerah juga ya kan. Khususnya pemerintah daerah. Jangan yang kadang-kadang banyak lapor-laporan dari masyarakat daerah nih. Ada mungkin yang misalnya tadi dapat bantuan, ada yang orang kaya dapat bantuan, ada yang orang miskin nggak dapat. Dari situ itu nampak. Kalau saya kita setuju, mau siapapun pemimpin kita terserah ya. Iya. Mau terserah ya. Cuma kalau sudah jadi ya jangan lupa lah ya. Apa? Sama-sama yang di bawah. Iya. Dukung gitu. Jangan lupa tim suksesnya. Setidaknya visi dan misinya Ya, harus dijalankan. Minimal jadi dirut kan gitu. Komisaris ya. Sukses minimal komisaris ya. Komisaris, dirut. Sama ya nggak berubah itu namanya. Asing ngopi lu kata. Kali. Kalau kayak gitu sama ya nanti sistemnya sama ya gitu. Bukan masuk menyindir siapa-siapa Ya, itu. Mungkin kalau yang merasa sendiri mungkin dia melakukan. Jangan didengar kawan-kawan ya. Banyak apa kejadian di Cuman ya banyak. sini ya kan. Memang gua akui kalau misalnya aku pun digituin, kalau untuk masyarakat kita sampai sekarang ini, kalau misalnya awak jadi tim sukses, kalau kau kerjakan ini, kau jadi nanti ku naikkan kau jadi dirut, ya pasti mau juga. Itu nggak bisa dipungkiri, masyarakat Indonesia begituin pasti udah alami. Kalau Dunia tinggal level bupati atau gubernur Iya. minimal dapat proyek nanti dia banyak. Proyek banyak dijanjikan banyak, itu udah alami. Manusia tadi ilmiah tadi ya kan. Dan memang jadi yang harus dikuatkan memang agama kita juga harus memang kuat jadi Basic iman kita. dasarnya itu ya kan. Basic dasar Agama, jadi kita tahu yang mana salah, mana yang benar. yang benar dan takut pada Allah dan takut pada neraka. Mantap. Kalau kita udah nggak takut sama neraka ya Itu apapun kita lakukan. Itu berarti masuk rukun iman ya. Iya.
Ya kan masuk ke situ dah. Kalau Jadi besok-besok kita buat konten tentang agama beliaunya Adalah sumber Al-Ustaz. enggak kan menyambung gitu. Memang dasar unsur prinsipnya itu kan memang ditentukan Allah tadi, memang harus takut sama dia sama neraka tadi. Jadi kalau itu udah nggak takut kita dengar suara azan aja pun udah biasa aja sekarang. Biasa aja meninggalkannya walaupun itu nggak ada dosa. Iya, padahal itu udah ada ayat-ayatnya kan. Sementara kalau bos yang manggil cepat kali ya. Bos yang manggil, kalau bos memimpin tadi suruh kerjakan nih, panggil sini Cepat dia. kali ya kan. Siap, datang, siap. Enggak, kalau manggil dengan ajannya Iya. mau pekaus loh akhirnya. Itu sadar pula tuh kita tuh ya kan. Iya. Melakukannya dengan sadar, dengan tahu bahwasanya ini orang raja. Ingin awak sholat, nggak sholat ini berdosa ya. Tapi kita mau lakukan. Iya. Makanya itu udah hukum ilmiah memang udah nggak kuat kali, orang Indonesia ini udah nggak kuat. Karena itu tadi intervensi dari luar negeri tadi dimasukkan budaya barat tadi supaya kita meninggalkan sholat, supaya memang dari orang-orang Sibukkan dengan internet. Ya. Sibukkan dengan dunia lah ya. Dia sibuk dengan dunia lah ya. Sampai tertidur pegang Android. Gitu. Jadi iman kita pun digoyangkan secara itu politiknya tadi kan. Iya, itu membuat politik kita pun jadi bisa digoyang-goyang, semua bisa diatur sama di luar-luar sana. Pening juga jadinya kan. Gini-gini terus kita. Kali penjelajahannya. Enggak, itu keren-keren. Jadi obrolannya nggak ada solusi sih. Kita nggak urut Dulu ya. Solusinya sama Pak Egi. Jangan tolong. Iman Pak Egi kayak kuat kali ini. Solusinya Pak Egi. Ini masukannya satu-satu nih. Minimal Solusi dan rangkuman cerita obrolan ngawurnya. Kalau ini udah betul keresahan masyarakat semua ini, bukan kita aja, semua masyarakat. Ya udah. Jadi Egi minimal ini level bawah lah ya. Iya. solusi dan harapan dan saran. Kita balik ke benang merah. Tadi tanya mau balik kan sama Bang Heru. Ya intinya kalau saya pribadi ya pasti kembali ke agama masing-masing. Ya. Karena Akhlak lah. karena kalau kita misalnya pemimpin Islam, kalau basic agamanya kuat, minimal imannya nggak tergoyah aja dengan perbuatan-perbuatan yang ibaratnya melanggar Kode etik. kode etik semua peraturan atau berdosa tidaknya, halal haramnya, gitu nih intinya itu. Kalau itu udah betul itu udah, ya, alhamdulillah aman semua dia kan. Menurut Bang Sapir? Ya. Belum. Grogi nih kayaknya. Intinya kita harus taat sama Tuhan lah ya intinya itu ya. Ya kita pun dalam memilih tadi ya, walaupun tadi semuanya nggak bagus kan ya, pilihlah yang paling bagus di antara yang nggak bagus kan gitu kan. Ya, itu adalah paling. Menurut Bang Nujul? Mana Bang? Dia sama. Cari aman ya. Kalau nggak ada lagi nggak milih gitu. Kalau nggak ada lagi ya. Ya tapi minimalnya antara 2 atau berapa gitu kan calon kan yang mana paling rasanya bagus. Paling tidak. Tapi akhirnya otomatis kita disuruh dipaksa untuk memilih yang nggak, walaupun kita tahu semua nggak bagus, berarti kita harus memilih yang nggak bagus. Itu kan tetap nggak bagus. Iya nggak bagus, cuman mungkin lebih kecil skalanya daripada yang lain. Makanya itu kita pilih yang nggak bagus tadi. Jadi kalau menurut Pak Hafiz gimana? Gitu. Menurutku ya jadi pemimpin itu ya kita iman itu harus dikuatkan kan, takut sama Allah dan takut sama neraka tadi kan. Itu inti dasar paling dasar dia untuk jadi pemimpin, dan ikuti kebijakan pemimpin ya bisa diambil dari syariat tadi. Cuman bukan ya tetap demokrasi, negara kita harus demokrasi, tidak bicara tentang khalifah tadi kan negara kita. Karena aturan-aturan itu kan sudah dibuat tentang apa tadi. Yang masukkan konten-konten khilafah ini payah gitu. Sensitif itu. Sebenarnya sekarang pun kayak nilai-nilai Pancasila itulah. Itu aja sebetulnya dijalankan. Kalau itu udah dijalankan, udah lengkap semua itu sebetulnya ya kan. Dari sila pertama itu pasti adil tuh ya kan. Insya Allah lah. Insya Allah bila. Lengkap sebetulnya kalau itu aja dijalankan. Dasarnya itu ya.
Kalau udah jelas dasar negara kita itu kan, sila Pancasila Cuma udah apa aja teori aja kadang-kadang gitu kan. tadi silanya nggak dijalankan. Mempraktekannya sulit mungkin. Hah? Mempraktekannya sulit. Iya, itu aja. Sulit karena ada mungkin banyak kepentingan di situ. Iya, kepentingan. Sebetulnya itu tadi dasar negara kita itu aja udah diamalkan lah ibaratnya. Seorang pemimpin tadi udah nggak lari dia tuh ya. Sulit kalau kita bicarakan tentang pemimpin-pemimpin ini, sulit kali kita. Bingung kita nih. Sampai mana ya negara kita bakal gitu terus. Sampai kapan? Sampai kapan? Berarti pesimis lagi bro ya. Hah? Berarti kan situ kan ada unsur pesimis di situ. Iya, pesimis cuman sulit, ya sulit. Tapi ya ada kemungkinan kecil pasti ada. Nanti udah mau kiamat nanti baru Ya, muncul lagi. tahu lah kita kapan kan. Pasti ada mutiara yang timbul ya. Ya, Di dalam lautan ya kan. negara kita makin berkembang kan, nantinya masyarakat sejahtera semua kan. Pasti ada di titik itu nanti kita. Mudah-mudahan. Ya. Mana bukan kita nanti yang merasakan, tapi anak cucu kita kan. Mudah-mudahan. Tapi banyak anak-anak YouTube sekarang ini bentar lagi dia mau kiamat ini, Bos. Apa yang dibahas orang itu apa yang kalau udah mau kiamat pula bos bilang Di zamannya, akhir zaman ini udah masuk. udah nampak dia ya, Udah nampak tanda-tandanya dia. ada tanda semua. Udah perilaku manusia semua ya. udah perilaku manusia itu emang gini lah kata akhir zaman tuh. Nggak bisa datang dari sananya itu. Menurut bos kita merasakan nggak nanti akhir zaman? Ya insya Allah ya jangan. Kita udah meninggal duluan. Karena nggak bisa kita bayangkan sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita jelas. Bumi ini kiamat cemana nggak ngerti lah, kita nggak bisa bayangin. Kalau bisa jangan lah. Kalau kita di titik itu ibaratnya kita ada umat yang buruk itu ibaratnya kan, kalau ada di air tadi. Ya karena udah semua keluar tuh ya kan. Ya. Tanda-tanda tadi. Dari pemimpin sampai kiamat bicara kita ini. Bosan pula nanti orang nonton udah 36 menit ini. Itu Bang Jul. Oke, silakan. Lanjut buka. Tuh, Bang. Iya, maksudnya kan belum pernah ngomong. Ya mudah-mudahan Indonesia ini makin maju ya dengan pembahasan kita ini. Ini sejahtera ya kan. keresahan-keresahan kita juga ya di publik-publik ini, di warung kopi. Karena kami pun seringnya duduk-duduk di warung ngobrol-ngobrol sama tukang beca kan, sama orang-orang bawa-bawa juga. Apa sulit katanya. Iya, betapa sulitnya negara kita ini, pemimpin kita ini nggak berdampak sama mereka-mereka dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tadi. Jadi ya mudah-mudahan pemerintah nanti lebih baik untuk Indonesia ini ya. Amin. Amin. Jadi sampai di sini dulu ngobrol ngawur kita hari ini. Jangan lupa klik subscribe, like dan komennya, dan beri komentar-komentar terbaik Anda supaya channel kita makin berkembang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Ngopi.